warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Elvira Lutan. Terima kasih juga pada teman-teman semua yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan tentang etika akuntansi manajerial. Kami kelompok 4 terdiri dari Citra Dewi Ramliah, Tiara Fauza, dan Ferdana Van Milo. Baiklah, yang materi pertama akan saya bahas sendiri, yaitu tentang ruang lingkup kewajiban akuntan manajemen. Seperti bab-bab sebelumnya, banyak kasus-kasus penipuan yang terjadi dalam dunia akuntansi. Seperti pada bab ini, ada kasus itu yang dilakukan oleh eksekutif senior di Fannie Mae yang melakukan manipulasi akuntansi untuk mengumpulkan jutaan dolar dan untuk menipu investor. Kasus Fannie Mae ini termasuk salah satu kasus yang terburuk dalam sejarah akuntansi. Jadi, manajemen memiliki tanggung jawab atas laporan keuangan dan tanggung jawab atas pilihan dan pertimbangan yang melekat dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Dan tanggung jawab tersebut tidak dapat didelegasikan kepada auditor atau orang lain. Standar perilaku etis bagi praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan, yang merupakan kode etik Ikatan Akuntan Manajemen, mendefinisikan ruang lingkup kewajiban, yaitu praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki kewajiban kepada publik, profesi, organisasi yang mereka layani, dan diri mereka sendiri untuk mempertahankan standar perilaku etis. Kewajiban untuk akuntan manajemen yaitu untuk membantu representasi akurat dari gambaran keuangan perusahaan, termasuk aset dan kewajiban, dan untuk menyajikan nasihat yang paling dapat diandalkan berdasarkan gambaran tersebut. Selanjutnya juga ada kasus yaitu yang dilakukan oleh mantan eksekutif perusahaan komputer, yaitu CEO Jeffrey Wesen dan CFO John Todd, serta pengontrolnya yaitu Robert DeManza, yang diduga terlibat untuk melakukan skema manipulasi pendapatan yang dilakukan pada tahun 2000. Jadi perusahaan gateway tersebut, mereka akan menerima pendapatan dari perusahaan AOL jika setiap komputer yang terjual dari gateway, konsumennya melakukan penginstalan software AOL. Namun curangnya mereka itu mereka mencatatkan pendapatan sebelum konsumen benar-benar mendaftar atau menginstal software AOL tersebut. Mereka mencatat setiap komputer yang terjual, maka mereka menganggap telah mendapatkan pendapatan dari AOL. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Harusnya pendapatan tersebut baru boleh mereka akui apabila konsumen tersebut benar-benar telah mendaftar dan menginstal software AOL tersebut. Jadi tujuan mereka untuk melakukan seperti itu yaitu untuk memiliki laporan yang terlihat baik dan menguntungkan, sehingga itu akan membuat nilai perusahaan menjadi naik, dewan direksi akan senang terhadap mereka, dan bank mungkin akan memberikan pinjaman yang lebih banyak lagi, serta akan menarik calon investor yang baru. Dan tujuan lainnya yaitu untuk sehingga mereka mendapatkan bonus yang besar dari perusahaan karena telah mendapatkan pendapatan yang banyak. Jelas bagaimanapun bahwa hal tersebut melanggar prinsip-prinsip etika, khususnya salah satu standar dalam kode etik akuntansi manajerial yaitu kode etik untuk menjadi objektif. Selanjutnya itu akan kita bahas 4 standar perilaku etis akuntan manajerial. Yang pertama yaitu kompetensi. Akuntan manajemen harus mempertahankan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang sesuai, mengikuti hukum, aturan standar teknis, dan menyiapkan laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang andal dan relevan. Yang kedua yaitu kerahasiaan. Akuntan manajemen harus menahan diri dari pengungkapan informasi rahasia, kecuali hal itu diizinkan dan diwajibkan secara hukum untuk diungkapkan. Yang ketiga, integritas. Standar ini mengharuskan akuntan manajemen untuk menghindari konflik kepentingan, baik yang nyata maupun yang tampak, dan untuk menahan diri dari aktivitas yang akan mengurangi kemampuan akuntan untuk melaksanakan tugas secara etis. Akuntan harus menolak hadiah dan bantuan yang dapat mempengaruhi tindakannya dan tidak boleh merusak tujuan organisasi.
Standar lebih lanjut mengharuskan akuntan mengakui keterbatasan profesional, mengkomunikasikan informasi yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, dan menahan diri dari perilaku yang akan mendiskreditkan profesi. Yang keempat yaitu objektivitas. Standar utama dari kode ini adalah objektivitas, yang mengharuskan akuntan manajemen untuk mengkomunikasikan informasi secara adil dan objektif, dan untuk mengungkapkan sepenuhnya semua informasi yang relevan secara wajar, sehingga memberikan pemahaman terhadap pengguna laporan keuangan. Karena kewajiban akuntan manajemen untuk pelaporan yang adil, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari proses manajemen lainnya. Ini tidak hanya sehat secara etis tetapi juga bijaksana secara manajerial. Untuk mengambil keputusan tentang suatu perusahaan, penting bagi mereka yang berada dalam perusahaan untuk memiliki gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya itu ada beberapa alasan yang digunakan oleh para manajerial untuk membenarkan perilaku mereka yang sebenarnya itu tidak etis. Jadi menurut artikel yang ditulis oleh Saul W. Gellerman, memberikan 4 rasionalisasi yang digunakan manajer untuk membenarkan perilaku mereka yang tidak etis. Yang pertama yaitu mereka selalu beranggapan bahwa perilaku yang mereka lakukan itu adalah etis dan masih di dalam batas yang wajar. Jadi mereka beranggapan semua yang mereka lakukan itu adalah hal yang wajar dan belum melanggar hukum. Seorang profesor akuntansi di The American College Bryn Mawr, Pennsylvania yang bernama Charles D. Lullo mengidentifikasi 8 cara untuk memanipulasi laporan keuangan. Yang pertama yaitu melakukan pengakuan pendapatan lebih awal dari yang seharusnya diakui. Yang kedua, pengakuan pendapatan yang meragukan. Yang ketiga, pengakuan pendapatan palsu. Yang keempat, pengakuan pelepasan aset atau keuntungan investasi, baik sebagai pengurangan beban operasional atau peningkatan pendapatan operasional. Yang kelima, pengakuan beban operasi saat ini yang berlaku untuk beberapa periode sebelumnya atau ditangguhkan untuk beberapa periode di masa yang akan datang. Yang keenam, kegagalan untuk mengakui atau pengurangan liabilitas yang tidak tepat pada tahun berjalan. Yang ketujuh, pengakuan pendapatan saat ini sebagai ditangguhkan untuk beberapa periode yang akan datang. Yang kedelapan itu pengakuan biaya masa depan sebagai biaya operasional saat ini. Selanjutnya itu menurut Gellerman, alasan kedua membenarkan perilaku tidak etis yaitu bahwa tindakan mereka tersebut adalah demi kepentingan terbaik perusahaan. Akuntan manajemen adalah karyawan dari sebuah perusahaan dan mereka digaji oleh perusahaan tersebut dan mereka dituntut harus loyalitas kepada perusahaan tersebut, sehingga mereka membenarkan setiap perilaku yang tidak etis yang mereka lakukan itu yaitu untuk kepentingan perusahaan dan itu bentuk loyalitas mereka kepada perusahaan. Bahwa sebenarnya ini tidaklah benar. Setiap karyawan harus memang harus memiliki loyalitas, tapi mereka juga harus menjunjung kode etik manajerial tadi yaitu harus objektivitas dan mereka memiliki kewajiban kepada publik. Yang ketiga, menurut Gellerman, alasan untuk membenarkan perilaku yang tidak etis itu yaitu tidak ada orang yang akan pernah tahu. Jadi mereka beranggapan setiap perilaku tidak etis yang mereka lakukan itu tidak akan ada orang yang pernah tahu. Yang terakhir itu alasan mereka membenarkan perilaku etis menurut Gellerman yaitu mereka beranggapan bahwa perusahaan akan melindungi perilaku tidak etis yang mereka lakukan tersebut, karena dari awal tadi mereka telah berpikiran bahwa setiap yang dia lakukan itu adalah untuk kepentingan perusahaan dan bentuk loyalitas mereka kepada perusahaan. Jadi dia akan berpikiran bahwa pemilik perusahaan akan melindunginya dari sikap yang telah dilakukannya tadi. Bahwa pada kenyataannya tidak semua pimpinan perusahaan akan melindungi atau memaafkan perilaku yang tidak etis tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Citra Dewi Ramlia. Kepada Citra Dewi Ramlia dipersilakan. Baiklah, selanjutnya akan
Saya lanjutkan topik berikutnya, yaitu mengenai whistleblowing. Whistleblowing ini penting bagi perusahaan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesesuaian perilaku etis karyawan. Ini adalah bagian dari lingkungan pengendalian internal, khususnya untuk mengurangi resiko ketidakpatuhan terhadap hukum dan penyalahgunaan wewenang. Dan ketika dihadapkan dengan isu-isu etika yang signifikan, praktisi akuntansi, manajemen, dan manajemen keuangan harus mengikuti kebijakan yang diterapkan oleh organisasi yang berkaitan dengan resolusi konflik tersebut. Jika kebijakan ini tidak dapat menyelesaikan konflik etika, maka praktisi tersebut harus mempertimbangkan beberapa tindakan. Yang pertama yaitu diskusikanlah masalah tersebut dengan atasan langsung, kecuali tampaknya atasan tersebut terlibat. Dalam hal ini, masalah harus disajikan pada awalnya ke tingkat manajerial, berikutnya lebih tinggi. Jika resolusi yang memuaskan tidak dapat dicapai ketika masalah yang awalnya disajikan, maka kirimkan masalah tersebut ke tingkat manajerial yang lebih tinggi lagi, kecuali jika ditentukan secara hukum komunikasi masalah tersebut pada pihak berwenang atau individu yang tidak dipekerjakan atau dilibatkan oleh organisasi yang tidak dianggap tepat. Yang kedua yaitu memperjelas masalah etika yang relevan dengan diskusi rahasia dengan penasihat yang objektif, misalnya dengan layanan konseling etika, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kemungkinan tindakan. Yang ketiga yaitu konsultasi dengan pengacara Anda mengenai kewajiban hukum dan hak-hak mengenai konflik etika. Dan yang terakhir yaitu jika konflik etika tersebut masih ada setelah melalui semua tingkatan tinjauan internal, mungkin tidak ada jalan lain untuk hal-hal signifikan selain mengundurkan diri dari organisasi dan untuk menyerahkan memorandum informatif pada perwakilan yang sesuai dari organisasi. Berikutnya yaitu whistleblowing merupakan praktik di mana karyawan mengetahui bahwa perusahaan atau kolega mereka terlibat dalam beberapa aktivitas berikut ini. Yang pertama yaitu menyebabkan kerugian yang tidak perlu, yang kedua melanggar hak asasi manusia, yang ketiga melakukan kegiatan ilegal, yang keempat bertentangan dengan tujuan yang ditetapkan dari lembaga atau profesi, dan yang kelima dinyatakan tidak bermoral oleh organisasi, profesi, publik, atau beberapa lembaga pemerintahan untuk kegiatan tersebut. Whistleblowing dipandang sebagai tindakan ketidaksetiaan dan ada anggapan untuk menentangnya, sehingga kadang whistleblowing dianggap salah. Bagaimanapun juga ada kalanya whistleblowing dapat diterima, yaitu ada kewajiban etis sebagai manusia untuk mencegah tindakan yang merugikan dalam keadaan tertentu. Jika satu-satunya cara untuk mencegah bahaya adalah dengan whistleblowing, maka whistleblowing menjadi suatu kewajiban untuk mencegah kerugian bagi masyarakat dan mengesampingkan kewajiban kesetiaan pada profesi atau kepada perusahaan. Ketika whistleblowing menjadi suatu kewajiban, harus didasarkan pada ketentuan berikut ini. Yang pertama yaitu motivasi yang tepat. Whistleblowing harus dilakukan dari motif moral yang tepat, bukan dari keinginan untuk maju, misalnya untuk keluar dari dendam. Sayangnya pebisnis sering melakukan whistleblowing pada orang lain hanya karena mereka pikir orang lain tersebut merugikan bisnisnya atau merupakan saingannya. Itu merupakan tindakan yang tidak tepat. Yang kedua yaitu whistleblower harus memiliki bukti yang tepat. Pelapor whistleblowing harus yakin terhadap keyakinan bahwa ada tindakan yang tidak pantas yang telah terjadi berdasarkan bukti yang tepat dan akurat. Yang ketiga yaitu analisis yang tepat. Pelapor whistleblowing harus bertindak secara hati-hati terhadap analisis kerugian yang dapat dihasilkan dari tindakan yang tidak tepat tersebut. Yang keempat yaitu saluran yang tepat.
Pelapor whistleblowing dalam keadaan khusus harus mencari sampai seluruh informasi internal perusahaan sebelum mengkonfirmasi kepada publik. Kewajiban pertama dari calon pelapor whistleblowing adalah melaporkan hal-hal yang tidak etis kepada bagian pengawasan internal. Yang berikutnya yaitu yang kelima, yaitu kemungkinan untuk sukses. Whistleblowing harus memiliki harus melihat berapa kemungkinan untuk berhasil. Jika tidak ada harapan dalam memiliki keyakinan masyarakat, kelembagaan, atau pemerintah, maka whistleblowing tidak perlu mengekspos dirinya sendiri dengan kesulitan tanpa keuntungan moral yang dapat diterimanya. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk melakukan whistleblowing merupakan jika Anda berada dalam posisi terdekat, Anda mampu mencegah bahaya tanpa mengorbankan sesuatu yang memiliki nilai moral yang sebanding, dan Anda adalah pilihan terakhir. Anda memiliki kewajiban untuk melakukan whistleblowing untuk mencegah suatu bahaya. Berikutnya yaitu pembahasan mengenai etika dalam akuntansi pajak. Akuntan pajak memiliki beberapa tanggung jawab terhadap publik melalui pemerintah. Salah satunya yaitu contohnya akuntan pajak memiliki kewajiban untuk tidak berbohong atau menjadi pihak yang berbohong dalam SPT. Yang kedua yaitu tanggung jawab untuk kedua klien dan publik untuk berterus terang dan tidak terlibat dalam hubungan klien, yang tidak mencoba untuk menipu, dan jika terpaksa akuntan harus bisa untuk memutuskan hubungan dengan klien. Terdapat 7 standar yang disajikan dalam pernyataan tentang standar untuk layanan pajak. Yang pertama yaitu seorang anggota tidak boleh merekomendasikan posisi pengambilan pajak kecuali memiliki kemungkinan realistis untuk dipertahankan berdasarkan kemampuannya. Yang kedua, anggota harus melakukan upaya yang wajar untuk memperoleh dari wajib pajak informasi yang diperlukan untuk menjawab semua pertanyaan tentang pengembalian pajak. Yang ketiga, seorang anggota dapat mengandalkan informasi yang diberikan oleh wajib pajak atau pihak ketiga tanpa verifikasi. Namun, seorang anggota tidak boleh mengabaikan implikasi dari informasi yang diberikan dan harus dapat membuat pertimbangan yang masuk akal atas pertanyaan jika informasinya tidak benar, tidak lengkap, atau tidak konsisten. Selanjutnya, anggota harus mengacu pada pengendalian wajib pajak untuk satu atau lebih tahun sebelumnya bila memungkinkan. Yang keempat, kecuali dilarang oleh undang-undang atau peraturan, seorang anggota dapat menggunakan perkiraan wajib pajak dalam penyusunan pengembalian pajak jika tidak praktis untuk memperoleh data yang tepat, dan anggota menentukan bahwa perkiraan tersebut masuk akal berdasarkan fakta dan keadaan yang diketahui oleh anggota. Yang kelima, yaitu seorang anggota dapat merekomendasikan posisi pengembalian pajak atau mempersiapkan pendandatanganan pengembalian yang berdasarkan perlakuan terhadap suatu barang sebagaimana disimpulkan dalam proses administrasi atau keputusan pengadilan sehubungan dengan giliran wajib pajak. Namun anggota harus mempertimbangkan apakah standar dalam SSTS nomor 1 terpenuhi. Yang keenam, seorang anggota harus segera memberitahu wajib pajak setelah mengetahui kesalahan dalam pengembalian pengajuan yang diajukan sebelumnya, atau setelah mengetahui kegagalan wajib pajak untuk mengajukan pengembalian yang diperlukan. Seorang anggota harus merekomendasikan tindakan korektif yang perlu diambil. Dan yang terakhir yaitu seorang anggota harus menggunakan pertimbangan profesional untuk memastikan bahwa nasihat pajak diberikan pada wajib pajak mencerminkan kompetensi dan secara tepat melayani kebutuhan wajib pajak. Sekian presentasi dari saya sampai tentang
Baik, mari kita lanjutkan penjelasannya. Sekarang kita masuk ke skenario. Kita asumsikan kita adalah seorang akuntan pajak. Pada suatu ketika, seorang klien kita merekomendasikan kepada kita agar kita mau untuk merubah treatment dari item pada SPT pajak penghasilannya. Dari situ, kita sebagai akuntan sudah meyakini bahwa treatment tersebut akan menyebabkan understate dari kewajiban pajak dari si klien. Jumlah pajaknya juga material. Selain itu, tidak ada dasar yang masuk akal bagi kita untuk melakukan perubahan tersebut. Untuk mengatasi hal ini, kita punya dua opsi. Yang pertama, apakah kita akan menerima saran dari klien? Yang kedua, kita dapat menolak saran dari klien tersebut. Berdasarkan standar, melakukan perubahan treatment dari item pajak tersebut tidaklah etis, di mana kita sebagai akuntan pajak juga harus meyakini bahwa informasi dari si klien tersebut sudah benar dan juga lengkap. Jika informasinya sudah benar dan lengkap, barulah kita boleh untuk melakukan penandatanganan terhadap SPT dari klien tersebut. Jika belum lengkap dan jika belum benar, maka kita tidak diizinkan untuk melakukan tanda tangan atas SPT si klien tersebut. Jika kita tetap melakukannya, kita sudah melanggar etika, di mana kita melakukan kebohongan atas SPT tersebut. Kemudian kita masuk ke skenario berikut. Skenario yang pertama digambarkan bahwa kita sudah menentukan di awal bahwa pengeluaran tertentu itu deductible. Namun di masa yang akan datang, di masa yang selanjutnya, ternyata pengeluaran tersebut tidaklah deductible terhadap pajak, terhadap penghasilan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan memberitahu si klien atau kita tetap teguh dengan informasi yang salah tersebut? Berdasarkan standar, kita harus memberitahukan kelalaian yang telah kita lakukan tersebut kepada klien agar si klien dapat melakukan koreksi atas hal tersebut. Kemudian kita masuk ke skenario yang kedua. Pada SPT pajak tercatat bahwa pengurangan pajaknya sebesar $3.000. Hal tersebut melebihi dari pengeluaran yang sebenarnya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang akuntan pajak? Berdasarkan standar nomor 6, kita harus memberitahu si klien bahwa terjadi error dari jumlah pajak yang sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya tergantung dari si klien apakah dia akan melakukan koreksi atau tidak. Jika klien memilih untuk tidak melakukan koreksi, kita harus menilai kembali apakah pantas kita untuk melanjutkan kerjasama dengan klien tersebut atau tidak. Kemudian kita masuk ke skenario yang ketiga. Di sana digambarkan bahwa ada seorang klien yang kaya. Klien yang kaya ini menginginkan informasi yang dapat mengurangi kewajiban pajaknya. Apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan standar nomor 3, seorang akuntan pajak perlu meyakini dulu informasi yang diberikan oleh si klien itu benar. Akuntan pajak juga harus mendorong si klien untuk menyiapkan form secara akurat. Dan yang keempat, di sana dijelaskan bahwa ada perusahaan akuntansi tempat kita bekerja, dia itu menjual strategi tax saving kepada klien. Strategi tersebut dijual dengan syarat 30% fee-nya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah hal tersebut acceptable atau tidak? Kita dalam mengatasi hal ini kita perlu lagi melihat statement dari SSTS,
statement dari standar for tax services, di mana self-assessment system itu dapat berjalan secara efektif apabila si taxpayer melaporkan penghasilannya secara benar dan juga lengkap. Kemudian ada beberapa tantangan etika dalam akuntansi pajak. Yang pertama, adanya kompleksitas dan perubahan aturan pajak seiring dengan perkembangan zaman. Tentu saja aturan-aturan tersebut harus disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, scarcity of time, di mana waktu untuk melakukan uji kelayakan dari suatu aturan itu tidaklah cukup. Yang ketiga, keeping current. Ada sebagian orang yang dia hanya bertahan pada aturan yang lama sehingga dia tidak update dengan aturan yang baru. Yang tantangan yang keempat, ada pressure dari klien, di mana klien ini menginginkan kewajiban pajaknya itu rendah. Dan yang terakhir, lack of understanding dari si klien terkait dengan tanggung jawab kita sebagai akuntan pajak dan juga sanksi yang potensial dapat dikenakan kepada kita jika kita melakukan pelanggaran. Kemudian lanjut kepada SSTS, Statement on Standard for Tax Services. Di sini ada 7 standar yang mengatur profesi akuntan pajak. Yang pertama, Tax Return Position. Dalam standar ini, preparer dianjurkan untuk merekomendasikan posisi SPT pajak yang sesuai dengan standar yang ada. Standar ini juga menggambarkan tentang tanggung jawab terhadap taxpayer dan juga terhadap tax authority-nya. Standar yang kedua yaitu Answer to Question on Return. Di sana seorang preparer harus menemukan informasi dari taxpayer-nya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait SPT secara tepat dan juga harus dilakukan sebelum SPT tersebut ditandatangani. Kemudian masuk ke standar yang ketiga, Certain Procedural Aspect of Preparing Return. Di sana preparer diatur untuk memastikan dahulu informasi tersebut benar dan tepat dan juga lengkap. Jika sudah benar, tepat, dan lengkap, maka preparer sudah boleh untuk melakukan tanda tangan dari SPT tersebut. Dan yang keempat, standarnya mengatur mengenai use of estimate. Kita boleh menggunakan estimasi jika data yang ada itu tidak lagi praktis untuk kita gunakan. Yang kemudian standar kelima, Departure from Previous Position. Aturan ini merupakan standar yang agak teknis. Kemudian ada knowledge of error. Jadi ketika kita menemukan error dari SPT si klien, kita harus memberitahunya terlebih dahulu. Dan juga kita boleh merekomendasikan tindakan korektif dari hal tersebut. Selanjutnya, hal tersebut tergantung kepada si klien, apakah dia akan melakukan koreksi atau tidak. Namun, jika si klien tidak melakukan koreksi, kita harus mempertimbangkan lagi untuk melanjutkan kerjasama dengan si klien itu atau tidak. Dan yang terakhir, statement nomor 7 berkaitan dengan form and context of advice to taxpayer. Dari sini, preparer diatur untuk menggunakan professional judgment-nya. Professional judgment itu harus mencerminkan kompetensi dari si preparer dan juga harus menunjukkan pelayanan yang tepat terhadap taxpayer. Dalam melakukan advice terhadap taxpayer, si preparer juga harus memperhatikan standar terkait hal tersebut.